Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Muhammad Junaidi di channel YouTube Muhammad Junaidi Ruqyah. Kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan ruqyah mandiri yang powerful. Tapi sebelum kita bicarakan tahap demi tahapnya, kita akan sampaikan terlebih dahulu sebenarnya penyakit apa saja sih yang bisa diruqyah. Karena banyak yang mengirimkan inbox, banyak yang mengirim pesan WhatsApp, dia menanyakan penyakit ini bisa diruqyah nggak? Penyakit ini bisa diruqyah nggak? Nah, kita akan jawab penyakit apa saja yang sebenarnya bisa diruqyah. Ya, sebenarnya ruqyah syariah ini bermanfaat untuk mengobati semua jenis penyakit, baik fisik maupun metafisik, jasmani ataupun rohani, fisik maupun metafisik. Ya. Karena di zaman Rasulullah SAW ada orang gila. Berarti kalau gila itu sakit mentalnya, sakit jiwanya, itu diruqyah, alhamdulillah, biidznillah, dia bisa normal kembali. Ada juga yang terkena sengatan kalajengking, ini kan penyakit fisik, kemudian diruqyah, biidznillah, kemudian racun kalajengking yang menyebar ke seluruh tubuh itu hilang dan kemudian orang ini sembuh. Ya. Ada orang yang terkena penyakit ain, yaitu penyakit yang berasal dari pandangan mata orang-orang yang dengki. Ini bisa bisa menciptakan kelumpuhan dan kerusakan fisik. Ini juga insya Allah bisa disembuhkan dengan ruqyah. Jadi penyakit fisik, keracunan, sengatan binatang berbisa, ini bisa diruqyah. Yang kedua, penyakit gangguan jiwa, baik yang ringan maupun yang berat. Yang ringan misalnya sering sedih, senang menyendiri, ya, kemudian nggak senang di tengah keramaian, ketakutan berlebihan, tidak bisa tidur, dihantui oleh perasaan yang was-was, takut dan sebagainya. Ini insya Allah bisa diterapi dengan ruqyah syariah. Kemudian gangguan jin dan sihir, orang-orang yang kena serangan bangsa jin, baik itu serangan jin yang datang karena amalan-amalannya sendiri atau serangan jin yang usil mengganggu manusia, ini insya Allah bisa diselesaikan dengan ruqyah syariah. Kemudian sihir ini kejahatan manusia yang mengirimkan penyakit melalui bantuan jin dengan mantra-mantra dan ritual-ritual tertentu. Ini juga insya Allah bisa dinetralkan dengan ruqyah syariah. Nah, teman-teman mesti tahu bahwa ruqyah itu ada yang syar'i, ada yang sesuai dengan syariat, dan ada yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Ciri-ciri pengobatan yang mengandung unsur kesyirikan adalah dia memiliki pantangan-pantangan yang pantangannya tidak ada kaitannya dengan syariat. Misalnya nggak boleh makan jantung pisang, nggak boleh makan jantung ayam, nggak boleh makan makanan-makanan tertentu yang makanan ini tidak diharamkan di dalam syariat. Ya, terus kemudian memberikan jimat-jimat, wafak, rajah, keris, gelang, kalung, cincin, batu akik dan sebagainya sambil mengatakan ini sebagai penjagaan. Ya, ini dukun. Kemudian meminta syarat-syarat, minta ayam hitam polos, ayam putih polos, kembang 7 rupa dan sebagainya untuk ditaburkan, dicampurkan dalam proses ritual. Ini cara-cara dukun. Kemudian mantra yang dibaca talbisul haq bil batil, mencampurkan antara hak dan batil. Ini juga ciri-ciri perdukunan. Baik, sekarang kita akan sampaikan step-step bagaimana cara melakukan ruqyah mandiri. Yang pertama, agar ruqyah yang kita lakukan itu powerful, kita terlebih dahulu mengakui semua dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya. Kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya begini, boleh tempelkan tangan di dada, ucapkan, ya Allah, aku adalah hambamu, aku mengakui ya Allah bahwa banyak sekali dosa-dosa yang pernah aku lakukan di masa lalu, ya Allah. Ketika mengucapkan kalimat itu, bayangkan dalam benak kita, dalam pikiran kita tentang dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa paling menjijikkan, dosa-dosa paling buruk yang kita pernah lakukan di masa lalu. Itu kita bayangkan sambil kita ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, hadirkan penyesalan di dalam hati kita. Biasanya ketika tobatnya sungguh-sungguh, penyesalannya hadir di dalam hati, dalam proses awal ini saja ini sudah ada reaksi yang terjadi, ya, muntah, badan bergetar, keluar keringat.
Ini tanda bahwa pertolongan Allah datang dan penyakitnya keluar. Kemudian setelah kita sungguh-sungguh bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca sholawat Nabi dan kita mohon kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku dengan perantara Al-Qur'an. Ya Allah, hilangkanlah penyakitku dengan perantara Al-Qur'an. Ya Allah, datangkanlah iman hidayah di dalam hatiku dengan Al-Qur'an. Habis itu teman-teman boleh membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat ruqyah ya. Seminim-minimnya adalah membacakan suratul Fatihah. Kita bacakan, kemudian tiupkan di tangan, ya. Boleh diusapkan di bagian tubuh yang paling terasa sakit. Usapkan, setelah diusapkan dibuang. Diusapkan, setelah diusapkan dibuang. Lakukan itu terus-menerus sampai rasa sakit yang diderita itu tidak terasa lagi. Ya. Ini caranya. Kemudian bisa juga ayat-ayat ruqyah itu dibacakan di air. Kemudian airnya didekatkan di mulut, kita bacakan ayat-ayat ruqyahnya. Setelah selesai dibacakan ayat-ayat ruqyah, diminum. Atau dibacakan di air, kemudian airnya dimasukkan ke bak mandi, kemudian digunakan untuk mandi. Ini beberapa cara melakukan ruqyah mandiri. Adapun ayat-ayat yang dibaca, ya minimal itu suratul Fatihah, Al-Baqarah 1-5, ayat kursi, dua terakhir surat Al-Baqarah, kemudian ditambah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca ini 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Insyaallah kalau kita lakukan ini dengan penuh keyakinan dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun rasanya ini sederhana tapi ini powerful, luar biasa, dahsyat. Ya, ini sudah dicoba oleh beberapa orang dan alhamdulillah Allah berkenan mengangkat penyakit mereka.